Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Astuti dan saya kuliah di Universitas Terbuka UPBJJ Universitas Terbuka Mataram dan mengambil program studi administrasi negara dan sudah memasuki semester 3. Dan kali ini saya akan membahas tentang efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Tapi sebelum langsung ke materi, tidak ada salahnya kita menjelaskan apa sih pendidikan itu dan mengapa pendidikan itu penting. Jadi, pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap seseorang untuk memahami dan menghadapi kehidupan secara lebih baik. Pendidikan bisa terjadi secara formal, informal, dan non-formal, seperti di sekolah, di universitas, di pelatihan-pelatihan, di kursus, di kehidupan sehari-hari, dan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan apa sih tujuan utama dari pendidikan? Tujuan utama dari pendidikan adalah membentuk individu yang cerdas, berakhlak, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan penting karena memiliki peran besar dalam membentuk masa depan individu dan masyarakat. Dan berikut beberapa alasan mengapa pendidikan itu penting. Dan alasan kenapa pendidikan itu penting yaitu meningkatkan pengetahuan keterampilan, membuka peluang, membangun karakter, mendorong kemajuan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan daya saing bangsa. Singkatnya, pendidikan adalah pondasi utama dalam membentuk individu dan kemajuan suatu bangsa. Dan salah satu utama penunjang dalam pelaksanaan pendidikan adalah anggaran. Dan apa yang terjadi jika anggaran di sektor pendidikan diefisiensi? Baik, kita langsung ke materi, yaitu efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan berarti penggunaan dana secara optimal untuk mencapai hasil terbaik. Dan efisiensi anggaran ini bisa berdampak positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut diterapkan. Berikut rinciannya. Dampak positif efisiensi anggaran di sektor pendidikan. 1. Penggunaan dana lebih tepat sasaran. Dana dapat dialokasikan ke program-program prioritas seperti pelatihan guru, peningkatan fasilitas, atau pengadaan teknologi pendidikan. 2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan. Jika efisiensi dilakukan dengan cerdas, bisa meningkatkan mutu pengajaran, distribusi sumber daya yang adil, dan hasil belajar siswa. 3. Pengurangan pemborosan. Meminimalkan pengeluaran yang tidak penting atau tidak efektif, seperti proyek infrastruktur yang tidak mendesak. 4. Mendorong inovasi. Keterbatasan anggaran bisa memicu inovasi dalam pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis teknologi atau kurikulum matematik yang hemat biaya. Dampak positif efisiensi anggaran pendidikan. 1. Pemotongan program penting. Bila efisiensi dilakukan tanpa kajian mendalam, program penting seperti ekstrakurikuler atau layanan bimbingan bisa dikurangi atau dihapus. 2. Penurunan kualitas pengajaran. Efisiensi yang salah arah bisa menyebabkan pengurangan tenaga pengajar atau peningkatan beban kerja guru yang berdampak pada kualitas pengajaran. 3. Ketimpangan akses.
sekolah di daerah tertinggal mungkin semakin terpinggir jika alokasi efisiensi tidak mempertimbangkan prinsip keadilan. 4. Kesenjangan digital dan fasilitas. Pemangkasan anggaran pada infrastruktur atau teknologi bisa menghambat upaya modernisasi pendidikan, terutama di era digital. Kesimpulannya, efisiensi anggaran dalam pendidikan dapat menjadi hal yang positif jika dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan yang berbasis. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang efisiensi anggaran di sektor pendidikan, dan harapannya semoga pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan adil, merata, dan berkualitas sehingga mampu membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak, berpengetahuan, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Rajut benang jadi selendang, dipakai ibu ke pesta desa. Pendidikan kuat, bangsa pun gemilang. Indonesia maju, luar biasa. Sekian dan terima kasih. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.